Pernahkah kamu mendengar nama Kuwait? Kuwait merupakan negara monarki yang terletak di pesisir Teluk Persia. Lokasinya berbatasan langsung dengan Arab Saudi di selatan dan Irak di sebelah utara. Negara ini mungkin tidak sepopuler negara Timur Tengah lainnya, padahal ia kaya akan minyak dan menjadi salah satu negara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Selain itu, sahabat, Kuwait juga memiliki beberapa fakta unik yang belum diketahui oleh banyak orang. Berikut fakta-fakta Kuwait yang kami rangkum dari berbagai sumber. Pertama, Kuwait termasuk salah satu negara terkaya yang ada di dunia. Hal ini bisa terlihat dari pecahan mata uangnya yang besar, yaitu dinar Kuwait. Dinar Kuwait dikenal sebagai mata uang dengan nilai kurs tertinggi di dunia. Dinar Kuwait memiliki arti benteng yang dibangun di dekat air. Kursnya lebih tinggi dibandingkan US dollar ataupun euro. Jika dikalkulasikan, 1 dinar Kuwait per November 2023 bisa menembus Rp50.000. 2. 70% dari penduduk Kuwait adalah ekspatriat atau orang-orang yang melepaskan status kewarganegaraan aslinya. Sementara sisanya, 30% merupakan penduduk asli. Banyak dari mereka yang bekerja di sektor minyak dan gas serta di sektor jasa dan konstruksi. Rata-rata pekerja asing ini berasal dari India. 3. Kuwait termasuk negara dengan suhu yang ekstrim sebab musim panasnya bisa mencapai 50 derajat Celcius. Sementara saat musim dingin justru suhunya bisa benar-benar jatuh di titik 0 derajat Celcius. Saking tingginya temperatur pada musim panas, Kuwait harus mengubah perayaan hari nasionalnya. Sampai pada tahun 1962, Kuwait merayakan Hari Nasional memperingati kemerdekaan setiap tanggal 19 Juni. Namun, pada tahun 1963 diubah menjadi 25 Februari untuk menghindari cuaca panas pada bulan Juni. 4. Kuwait memang menjadi negara yang sangat kaya. Namun, fasilitas untuk warganya pun tidaklah mahal. Bahkan bisa dikatakan fasilitas kesehatannya jauh lebih murah dibandingkan Indonesia. Hal ini karena memang Kuwait tidak mengenal adanya pajak, sehingga fasilitas untuk warganya pun bisa lebih maksimal dan tidak memberatkan dari segi biaya. Jadi tidak heran jika kemudian masyarakatnya pun jadi lebih sejahtera di sana. 5. Mungkin fakta Kuwait yang satu ini masih belum diketahui banyak orang. Pasalnya, dari total jumlah penduduk di negara Kuwait, 42,8%-nya mengalami obesitas. Kenyataan tersebut membuat negara Kuwait menjadi negara bagian Timur Tengah dengan tingkat obesitas yang paling tinggi. 6. Di Kuwait, bensin lebih murah dibanding air minum. Subsidi energi besar-besaran di negara tersebut dapat menghasilkan harga bahan bakar yang sangat rendah untuk konsumen. Sementara itu, air minum adalah komoditas yang berharga dan penting bagi kesejahteraan manusia, dan seringkali harga air minum lebih tinggi daripada bensin di sana. Ini karena pemurnian, pengolahan, dan pengiriman air minum memerlukan investasi infrastruktur dan perawatan yang signifikan. 7. Meskipun mayoritas penduduk Kuwait adalah Muslim, negara ini memiliki gudang anggur terbesar di Timur Tengah. Gudang anggur ini dibangun pada tahun 2003 dan dapat menyimpan hingga 1,8 juta botol anggur. Meskipun anggur tidak dijual secara bebas di Kuwait, penggemar anggur dapat memesan melalui toko online. 8. Kuwait memiliki museum sejarah Islam yang terkenal di seluruh dunia. Museum ini menampilkan koleksi seni Islam, artefak, dan benda-benda bersejarah lainnya yang terkait dengan peradaban Islam. Museum Sejarah Islam Kuwait dianggap sebagai salah satu museum terbaik di Timur Tengah. 9. Festival Budaya Kuwait adalah festival budaya terbesar di dunia yang diadakan setiap tahun di sana. Festival ini menampilkan seni, musik, dan tarian dari berbagai negara di seluruh dunia. Selain itu, festival juga menampilkan makanan, kerajinan, dan pameran lain yang menampilkan keanekaragaman budaya di seluruh dunia. Festival diadakan selama sebulan penuh dan menjadi ajang yang sangat penting bagi masyarakat Kuwait. 10. Nama Kuwait berasal dari bahasa Arab Qut yang berarti benteng. 11. Kuwait dibentuk oleh Inggris untuk mencegah nasionalisme Arab. 12. Pada tahun 2014, Syekh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Amir Negara Kuwait, dianugerahi PBB sebagai pemimpin kemanusiaan yang patut dicontoh, terutama jasanya pada Perang Suriah.
13. Di Kuwait pada tahun 1960 sampai 1970-an, sebagian besar wanita Kuwait tidak memakai hijab dan di Universitas Kuwait, rok mini lebih banyak dipakai dibandingkan hijab. 14. Kuwait tidak mempunyai sungai sehingga dia hanya mengandalkan desalinasi air laut sebagai sumber air minum. Sekarang, Kuwait memiliki 6 mesin desalinisasi dan ia adalah salah satu negara pertama di dunia yang menggunakan desalinisasi untuk menyuplai air dalam skala besar. 15. Pada tahun 2006, Kuwait menjadi salah satu negara di dunia yang memperkenalkan olahraga balap unta dengan joki atau pengendaranya adalah robot yang dikontrol remote. Penggunaan robot ini sebagai upaya modernisasi dan bertujuan untuk menjaga keselamatan joki manusia dalam balap unta yang memiliki resiko tinggi. 16. Burung nasional Kuwait adalah elang dengan spesies elang merah gurun atau steppe eagle yang hidup di gurun dan padang pasir di Timur Tengah. Pemilihan elang sebagai simbol nasional mencerminkan pentingnya elang dalam budaya dan lingkungan alam Kuwait. 17. Menara Kuwait adalah kumpulan dari 3 menara jangkung yang menyimbolkan kebangkitan ekonomi Kuwait, simbol budaya, dan juga landmark turis. Bangunan ini diresmikan pada tahun 1979 sebagai ikon pariwisata dan ikon bangunan modern. 18. Menara Pembebasan adalah simbol kebangkitan negara yang menjadi menara tertinggi kedua di sana. Ia juga merupakan menara telekomunikasi tertinggi kelima di dunia. Resmi dibuka oleh Amir Kuwait, Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pada tanggal 10 Maret 1966. Tinggi menara ini adalah 373 meter, lebih tinggi 40 meter dari Menara Eiffel. 19. Tempat ban bekas terbesar di dunia ada di Surabaya, Kuwait, dengan lebih dari 7 juta ban bekas sehingga bisa dilihat dari ruang angkasa. 20. Karena buruknya kondisi cuaca di Kuwait, maka di sana tidak ada pertanian. Sebagai gantinya, Kuwait mengimpor hasil pertanian dari negara-negara lain. 21. Jika orang laki-laki ingin memberi hadiah kepada seorang perempuan, maka tidak boleh mengatakan pemberian dari dia laki-laki tersebut, tetapi diganti pemberian itu dari istrinya, ibu, putri, atau dari keluarga perempuan lainnya. 22. Kepolisian ibu kota Kuwait City pada tahun 2015 menangkap seorang pria tanpa identitas yang menggelandang di jalan sambil meminta uang dari orang-orang. Hasil investigasi lanjutan secara mengejutkan menunjukkan bahwa orang yang mengemis itu ternyata punya tabungan lebih dari 500.000 dinar atau setara 21,7 miliar rupiah. 23. Rasio gender di Kuwait memang menunjukkan ketidakseimbangan dengan lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Sebagai perbandingan, di sana ada 141 kaum laki-laki untuk setiap 100 kaum perempuan. 24. Kuwait adalah anggota negara-negara yang menandatangani Nuclear Test Ban Treaty yang melarang uji coba senjata nuklir di wilayah tersebut. 25. Kuwait memiliki taman kota terbesar di dunia, yaitu Taman Al-Shahid. Taman ini dibangun untuk memperingati para martir yang gugur dalam Perang Irak Kuwait pada tahun 1990 sampai 1991. Taman Al-Shahid memiliki luas sekitar 200 hektar dan merupakan tempat rekreasi yang populer bagi penduduk Kuwait. 26. Kuwait adalah tempatnya Topaz, yaitu seekor kucing pemenang award yang dijuluki kucing terbaik ke-9 di dunia. Asosiasi Penggemar Kucing menganugerahi gelar tersebut pada International Division tahun 2014. Topaz adalah kucing Blue Point Himalayan Persian. 27. Islam menjadi mayoritas di negara ini, sehingga pada pertengahan tahun 2023, pemerintah Kuwait pun mengumumkan rencana untuk menerbitkan 100.000 eksemplar Al-Quran dalam bahasa Swedia untuk didistribusikan di negara Skandinavia tersebut. Tindakan ini sebagai tanggapan atas insiden pembakaran Al-Quran di Stockholm beberapa waktu lalu. 28. Berbicara tentang Kuwait tidak lengkap rasanya tanpa membeberkan Perang Teluk yang terjadi di masa lalu. Perang Teluk pertama
antara tahun 1990 sampai 1991. Perang Teluk pertama ini juga dikenal sebagai Operasi Badai Gurun atau Desert Storm, yakni konflik militer dimulai ketika Irak yang dipimpin oleh Presiden Irak saat itu Saddam Hussein menyerbu Kuwait pada Agustus 1990. Ia mengklaim Kuwait sebagai bagian dari wilayah Irak dan merasa bahwa Kuwait telah mencuri minyak dari wilayah perbatasan Irak selama beberapa tahun. Tentu saja, motif lainnya yakni Kuwait adalah produsen minyak yang signifikan dan Irak menginginkan kendali atas cadangan minyak Kuwait yang sangat besar itu. Pada masa tersebut, banyak ladang minyak di Kuwait dibakar oleh pasukan Irak. Upaya pemadaman kebakaran pun dilakukan dengan melibatkan banyak perusahaan pemadam kebakaran internasional dan spesialis pemadam kebakaran minyak. Bahkan kabarnya kru pemadam api dari Hungaria menggunakan 2 mesin MiG sampai tank T-34 untuk memompa air laut ke ladang minyak yang terbakar. India mengangkut dengan pesawat lebih dari 110.000 orang keluar dari Kuwait dan Irak dan tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai evakuasi penduduk dengan pesawat terbang sipil. Dan invasi selama 7 bulan itu berakhir setelah Amerika ikut campur tangan membantu Kuwait. Ketika perang berakhir, masyarakat pun merayakannya. Sayangnya 20 orang tewas di Kuwait gara-gara kejatuhan peluru dan tembakan perayaan itu. Sahabat Faktapedia, itulah tadi informasi menarik tentang Kuwait. Jika kamu mengetahui fakta lainnya yang belum disebutkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Akhirnya, semoga video ini menambah wawasan kamu tentang negara Kuwait. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video mendatang. Bye-bye.